Saudara-saudara sekalian, kepemimpinan yang lahir dari proses yang ternodai dengan penyimpangan, dengan kecurangan, akan menghasilkan rejim yang outputnya nanti, keluarannya nanti adalah kebijakan-kebijakan yang penuh dengan ketidakadilan. Dan ini yang tidak ingin kita temui di Indonesia. Kita tidak ingin ini terjadi. Dalam prinsip negara demokrasi modern, ketika melihat ketidaknormalan, ketika melihat penyimpangan demokrasi, maka langkah yang dilakukan bukanlah marah-marah lalu melakukan agitasi kepada publik, tapi langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan semua sinyalemen, semua bukti-bukti untuk kemudian nanti dibawa ke depan hakim, ke depan Mahkamah Konstitusi. Ini ciri pribadi, ciri organisasi, dan ciri negara yang modern, yang matang, yang beradab. Karena itu sejak awal kami katakan, kami tidak akan gegabah. Walaupun kami merasakan sejak masa kampanye sampai pemilihan terlalu banyak ketidaknormalan, penyimpangan yang kami alami. Untuk Pak Anies, beta mau tanya, dari ketika Capres kemarin, siapa yang menodai proses pemilu? Siapa yang melakukan penyimpangan? Dan siapa yang melakukan kecurangan, bos? Beta bisa bilang bahwa tipe orang seperti Anda sangat berbahaya bagi bangsa dan negara ini. Karena menurut beta, seorang negarawan sejati, dia selalu berpikir yang positif, berkata-kata yang positif, serta berbuat yang positif bagi rakyat dan negara ini, bukan malah memprovokasi. Anda sendiri yang bilang bahwa ketika melihat penyimpangan demokrasi, maka tindakan yang dilakukan harus membawanya ke depan hakim. Terus kenapa Anda malah memprovokasi rakyat dengan mengatakan menyimpang, curang, dan sebagainya? Kata-kata Anda itu ibaratnya racun yang dituangkan dalam sirup, jadi stop tipu-tipu rakyat, bos. Kalaupun mau bilang pribadi, ciri pribadi yang matang, yang modern, serta yang beradab adalah pribadi yang membawa bukti ke depan Mahkamah Konstitusi, bukan yang suka marah-marah dan melakukan agitasi di depan publik. Justru pendukung Anda yang suka marah-marah, yang suka demo di depan KPU, Bawaslu, hingga DPR. Terus kenapa Anda tidak suruh dorong stop untuk marah-marah di jalan? Apakah Anda mau bilang bahwa pendukung Anda adalah ciri orang yang tidak modern? Apakah Anda juga mau bilang bahwa pendukung Anda adalah ciri orang yang tidak matang serta tidak beradab? Pendukung Anda yang suka marah-marah, bukannya suruh dorang diam, malah suruh orang lain diam. Kan ngawur. Ajar pendukung Anda itu supaya dorang itu tahu diri, supaya dorang itu tahu bahwa kalah itu kalah, menang itu menang, bukan sudah kalah merasa menang, bos. Suara yang Anda dapat itu juga sangat jauh berbeda dengan suara yang didapat oleh Pak Prabowo. Anda mendapat 24% suara, sedangkan Pak Prabowo mendapat 58% suara. Kalaupun ada kecurangan di pihak 02, katakanlah 5% suara, dan itu dianggap hangus, maka masih ada 53% suara. Lalu apakah 53% suara akan kalah dengan 24% suara? Mikir. Lagian 24% suara yang Anda dapat itu belum tentu semuanya suara murni. Jadi jangan menuduh orang lain curang kalau di pihak Anda saja masih ada kecurangan, bos. Dan pesan beta, kalau mau gugat ke MK, maka siapkan tim yang terbaik. Supaya apa? Supaya Anda jangan dipermalukan seperti kemarin di KPU, di mana tim Anda menjawab pertanyaan dengan cara berputar-putar macam angin cari KTP.